Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya sedang merakit ini teman-teman, audio processor yang kemarin udah saya unboxing gitu ya, untuk kit dan boxnya kayak gitu. Sekarang ya boleh dibilang ini sudah setengah jadi teman-teman. Jadi prosesnya itu udah setengah jalan lah ibaratnya gitu, karena memang ini untuk bagian soket kemudian pengablahan udah saya pasang semua, jadi tinggal menghubungkan dari kabel atau menghubungkan kabel-kabelnya ke soket-soketnya gitu. Ini kalau bisa teman-teman lihat, jadi untuk kitnya udah saya pasang tapi bautnya belum. Untuk trafo juga udah pasang. Ini trafo untuk jalur AC nya ini teman-teman udah saya pasang lewat sini. Sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya agak kurang suka dengan desain ini teman-teman ya, terutama desain ini teman-teman. Ini jadi desain untuk lubang AC-nya kan lewat sini ya teman-teman ya, lubangnya di sini, sedangkan saklarnya di sini. Jadi ini makan kabel banyak banget teman-teman. Jadi ini udah ada colokan, tapi harus nambah kabel lagi ya, sekitar 80 sentian lah, atau ya anggap aja 1 meter gitu. Jadi menurut saya boros kabel gitu, tapi nggak apa-apa, intinya ya yang penting untungnya ada kabel bekas sih teman-teman. Ini juga saya pakai kabel bekas kayak gitu. Jadi dari sini unit AC yang satunya masuk ke 0 trafo, satunya lagi saya sambung pakai kabel masuk ke sini teman-teman, ke sini ke saklar ini. Sebentar, mungkin kurang kelihatan bagian saklar sini ini. Kemudian baru dari saklar sini keluar masuk ke trafo ini lagi. Oke, coba kita lanjutkan untuk pemasangan ini teman-teman. Oh ya, jadi untuk model bentuk dari kitnya seperti ini. Ya kemarin juga udah ada sih teman-teman. Cuman untuk pengabelannya seperti ini teman-teman. Ini output untuk channel B, yang sebelah sini ini channel B, sedangkan yang sebelah sini ini untuk channel A teman-teman. Jadi untuk ini output bagian sini, output channel B, kemudian inputnya di sebelah sini. Kemudian untuk yang channel A-nya di sini untuk outputnya, dan inputnya di sebelah sini teman-teman. Dan AC-nya di sini, ini udah ada power regulator simetrisnya kayak gitu. Jadi pakai SI78127912 karena simetris ya teman-teman ya. Jadi ya pakai 2 IC kayak gitu. Nah, kemudian coba kita lihat sekilas ke belakang, bagian belakangnya. Nah, ini untuk di belakang untuk audio processor ini kayak gini teman-teman, ada 2 soket untuk per input dan outputnya, per channel gitu. Masing-masing output kan ada masing-masing channel itu kan ada input, ada output. Nah, untuk masing-masing input output tersebut itu pakai 2 ini teman-teman, 2 jenis soket. Jadi ada soket Akai kayak gitu ya, dan soket RCA. Begitu juga untuk channel B, input outputnya juga pakai ini. Ini beda warna sendiri teman-teman, karena ya adanya yang warna hitam gitu. Kalau ini merah, yang ini warna hitam. Oke lah, nggak masalah, yang penting masih bisa berfungsi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini lebih fleksibel teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa punya jack Akai, tinggal pakai lewat sini atau langsung pakai jack RCA kayak gitu. Cuma ya ini teman-teman, tadi yang saya bilang tadi, AC-nya di sini, harusnya di sini. Jadi lebih efektif untuk istilahnya nggak buang-buang kabel lah kalau di sini kayak gitu. Kalau ini harus nambah sekian senti kabel lagi. Jadi boxnya ya kalau penilaian saya pribadi kurang efektif kayak gitu teman-teman untuk pengabelannya. Kemudian ini di sini udah saya pasang, ini saya jumper untuk groundnya gitu. Karena ini satu ya teman-teman ya, ini masuknya ini untuk masuk input, kemudian ini output, jadi ini gabung, makanya ini saya jumper kayak gitu. Untuk pemasangan sendiri ini kan saya pakai kabel jack yang stereo teman-teman ya. Kabel jack, maaf, kabel kabel skerem yang stereo. Nah, ini kan nanti ada 2 soket. Nah, ini soket yang warna merah ini nanti masuk ke jack Akai, yang putih masuk ke jack RCA, dan ini nanti ground atau masuk ke ground dari masing-masing itu yang udah saya jumper juga gitu. Sedangkan nanti di kesininya nanti ini digabung teman-teman, digabung, jadi baru masuk ke
ke input atau outputnya gitulah. Jadi nanti lebih fleksibel kayak gitu. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kebanyakan ngomong nanti nggak selesai. Oke, nah untuk channel B sudah teman-teman. Kita lanjut ke channel A untuk pemasangan bautnya. Oke, untuk pemasangan baut dari potensio sudah selesai teman-teman. Lanjut kita pasang untuk pengabelannya. Kita pasang untuk supply-nya dulu. Ini pakai kabel biasa ya teman-teman ya, yang kecil ya, kabel pita ini seperti ini. Ini saya menggunakan trafo yang 1 ampere teman-teman. Trafo 1 ampere dengan tegangan 15 volt. Nanti kan untuk di kitnya sendiri udah ada IC-nya tadi yang tadi udah saya sebut kayak gitu. Dan nanti diturunkan oleh IC itu, jadi nanti tegangan yang masuk ke kitnya itu sekitar 12 volt kurang lebihnya. Oke, untuk pemasangan kabel tegangan sudah, kemudian kita pasang untuk ini untuk pengabelan. Ini kan ada 3 tadi yang udah saya jelasin juga. Ini nanti ke yang RCA, ini nanti ke Akai, ini ke ground. Gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini untuk output. Pertama kita pasang untuk yang sini dulu. Ini maaf ya teman-teman ya kalau misalnya agak kurang kelihatan karena memang space-nya juga terbatas ini. Jadi mohon dimaklumi. Yang penting pada intinya ya untuk pemasangan kabel itu tinggal ikutin aja. Kalau misalnya output ya tinggal ke apa namanya, jack yang bagian output, sedangkan input juga sama, tinggal ikutin aja pokoknya. Oke, saya tambahkan timah dulu. Oke, bagian output sudah, kemudian input untuk channel B. Sama ini juga dibagi 2 untuk Akai dan ininya RCA seperti itu. Oke, sudah. Kemudian untuk output channel A. Pada ini intinya ya diikutin aja teman-teman untuk output input mah. Kayak gitu. Jadi nggak ada trik-trik khususnya gitu. Oke, ini untuk yang Akai.
Ini untuk ground ke atas. Kemudian ini untuk, aduh lepas. Oke, ini untuk output channel A sudah, kemudian input channel A. Ini ground. Oke, semuanya sudah dipasang teman-teman seperti ini. Jadi semuanya sama ya untuk dua kabel. Jadi yang merah putih ini ke bagian yang plus dari soket, dan yang ini langsung kita jumper gitu. Oke, udah saya pasang semuanya, jadi tinggal merapikan saja. Oke, seperti ini. Nanti untuk merapikannya mungkin saya lanjutkan di setelah video ini aja teman-teman, karena terlalu lama gitu. Oke, kemudian kita langsung pasang untuk tutupnya. Jadi ini udah selesai teman-teman ya. Jadi ini ya sekedar saya menunjukkan aja kayak gitu. Jadi nggak sengaja saya rekam dari awal gitu. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Ini output B, input B, output A, input A, seperti ini. Kemudian oh iya, ada sedikit tips teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya power amplifier misalnya lebih dari satu, kayak misal dua kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan harusnya cuma satu ya teman-teman ya, cuma buat satu power amplifier. Tapi misalnya kalau teman-teman punya ada dua power amplifier dan dua-duanya mau dipakai, jadi ini kan ada dua soket, ada Akai, ada RCA. Ini bisa dipakai dua-duanya teman-teman. Tapi syaratnya ini harus dikasih resistor untuk di bagian plus dari masing-masing soketnya kayak gitu. Jadi biar kalau misalnya tanpa resistor, langsung nanti teman-teman colok ini misalnya ke power 1, ini power 2, nanti biasanya salah satu ada yang kalah teman-teman. Suaranya bisa tarik-tarikan, atau yang salah satu biasanya satu kenceng satu pelan gitu. Makanya ini harus pakai resistor. Jadi ya nilainya bisa 2K2 sampai 47K tergantung selera aja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan kalau misalnya teman-teman berminat dengan cara ini. Ini kasih resistor di sini, gabung sini. Kemudian ini juga dikasih resistor. Kayak gitu teman-teman. Jadi tipsnya. Tapi untuk ini saya nggak akan kasih resistor, karena saya sendiri biasanya walaupun saya juga punya dua power amplifier, tapi saya biasanya kalau pakai itu biasanya gantian teman-teman. Hari ini misalnya power 1, kemudian besoknya power 2 kayak gitu. Jadi nggak pernah saya pakein secara bersamaan. Gitu teman-teman. Untuk sedikit tipsnya. Jadi langsung saja kita pasang untuk tutupnya. Akhirnya selesai juga. Oke, terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ya bisa jadi referensi lah. Jadi teman-teman bisa misalnya buat teman-teman yang belum tahu berapa harga untuk box dan kitnya. Jadi saya harap dengan saya bikin video-video tentang ya audio, perangkat-perangkat audio, jadi saya bisa ngasih referensi buat teman-teman gitu. Khususnya yang pemula ya, yang belum pernah atau ya baru coba-coba untuk main-main di dunia audio kayak gitu teman-teman. Jadi semoga itu bisa jadi referensi. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, terima kasih.